Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita kedatangan sahabat saya, yaitu Bu Haja Astrid, yang saya kenal udah cukup lama, keluarganya itu, yang alhamdulillah bisa disempatkan waktunya hadir sini. Yang beliau adalah yang saya kenal cukup tawadu dengan segala kemampuannya, sehingga saya rasa cukup untuk dihadirkan di sini untuk bisa sebagai inspirasi sahabat di rumah ataupun dimanapun berada. Jadi gini sahabat, kita angkat, kita mulai, kita kulik mengenai Haji Astrid ini. Gimana? Oke? Siap? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau mencoba mendatangkan seorang yang berniaga sesuai dengan judulnya, berniaga ala Rasulullah SAW. Aku ini apalah. Berniaga, ya berbisnis atau berniaga ala Rasulullah SAW. Nah, kebetulan kita udah tahu bahwa keluarga Bu Haji ini adalah seorang pengusaha di properti gitu loh. Ya nggak pengusaha juga kali. Ya bergerak di bidang properti gitu loh, bergerak di bidang properti. Nah, itu usaha keluarga atau usaha sendiri itu perlu kita tahu nih gitu. Nah, salah satu contoh ini punya brand nggak di situ? Dari aku? Ya. Nggak Nggak ada brandnya. Nggak. Oke. Kalau nggak ada brand berarti individu aja. Individu aja, sendiri aja sih. Oke. Menggunakan jasa nggak? Menggunakan jasa, ya. Ada sebagian yang menggunakan jasa, ada yang sendiri. Oke. Untuk pemasarannya gitu. Iya. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu udah berapa lama? Udah berapa lama ya Pak ya? 15 tahun? 20? Enggak. Sebenarnya dulu kerjanya memang di properti. Okay. Di Jaya juga sih. Okay. Terus sekarang ya kemarin berapa tahun itu ya beli apartemen sih, memang yang lebih fokusnya ke apartemen. Ada juga rumah, cuman kayak lebih enak apartemen ya gitu kayaknya. Yeah. lebih turnover lebih cepet aja. Mungkin 5 tahun kali ya, apa lebih kali ya? Lebih kayaknya lebih deh. Lupa, Pak. Lebih 8 tahun kok yang saya ingat. Aku bapak yang ingat jadinya. Oke, 8 tahun itu dimulai dari nol ya? Enggak juga. Langsung dari nol? Dari nggak punya apa-apa, cuma punya rumah beberapa gitu. Oh. Kita ini yuk gitu loh. Iya. Awalnya sih pengen beli rumah yang jelek terus renovasi, jual lagi, cuman kayaknya berat ya gitu. Jadi akhirnya beli buat disewa-sewain aja. Oke, mendingan beli untuk disewakan. Jadi tidak renovasi. Enggak renovasi. Dan tidak untuk dijual. Nggak, tapi ada sih kalau itu ada kayaknya ini kayak rumah ini disewa kayak nggak laku-laku gitu. Akhirnya kita jual. Ada yang gitu, cuman kalau misalnya emang kayaknya nih aku ya udah terusin. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang menggerakkan seorang Bu Haja Astrid itu bergerak di bidang properti ini? Apa ya? Passionnya emang passionnya di situ. Biasanya maksudnya ya kayak baking juga seneng sih, cuman emang belum dapet tempatnya aja kan. Pengen juga cuman belum. Kali ada yang punya tempat. Tuh, silakan tuh sahabat tuh. Jadi Bu Astrid ini passionnya di properti karena berlatar belakang yaitu sempat di properti di Jaya ya, gitu. Bintaro Jaya maksudnya di sini, Jaya ini. Sehingga dia karena sudah passionnya di situ, otomatis sudah cukup menguasai di bidang properti. Nggak nguasain banget sih. Ya minimal sudah punya ilmu sedikit. yang ngerti sedikit gitu. Sehingga tinggal diasah dikit, sehingga menjalankan di bidang itu. Oke.
Nah, Kalau passion kan ngejalaninnya kan happy ya. happy. Kalau passion itu. Kalau aku disuruh jadi pengacara bingung. Iya. itu dari profesi lain banyak ya. Kenapa pilih itu? Karena passionnya di situ. Oke. Selanjutnya dimulai dari berapa unit tuh kira-kira? Satu lah. Satu. Rumah atau Rumah. Rumah dulu satu sebelum belum punya rumah. Nggak, maksudnya yang untuk dibisnisin kan? Iya. Iya. Dari rumah 1, 2. Akhirnya kepikir kayaknya anak apartemen deh lebih cepet gitu. Oke. Kalau rumah tuh kayak agak, karena kan dia biasanya kan tahunan ya. Iya. Gitu. Jadi kalau apartemen tuh bisa bulanan, Oke. mingguan, harian gitu. Jadi kayak Oke. lebih cepet gitu loh. Iya. Dan itu juga dibantu jasa, ada jasa juga. Ada jasa yang ngurusin. menggunakan pihak ketiga ya. Iya. Oke. Nah, jasa itu apa namanya, perannya Boleh sebut merek? boleh, silakan. Apa mereknya? Pakai Travelio. Travelio. Ya sahabat nih, Travelio digunakan oleh Bu Aja Astrid. Oke. Sebenarnya kalau ada jasa lain nggak menutup kemungkinan kalau misalnya lebih bagus. Iya, itu. Jadi kalau setelah menggunakan jasa itu otomatis harus sharing ya. Oh iya. Otomatis harus sharing dengan mereka. Itu udah ketentuan dari mereka ya. Biasa ya. Oke. Selama ini tantangannya apa? Tantangannya memang sebenarnya sih dulu aku pernah pegang sendiri. Ya. Cuman memang effort banget ya, karena harus bikin kontrak sendiri, terus harus bersihin sendiri, yang kayak gitu-gitu semua. Kalau misalnya lewat travel ini emang semua udah di provide sama dia, udah di semuanya dia lah gitu. Udah pemasaran juga mereka kan luas kan jaringannya. Cuman kadang tuh suka ya ini aja suka kecewa sama pelayanan pembersihannya, kurang bersih. Nah itu jadi aku kayak pengen ngebersihin sendiri gitu. Cuman kan karena udah mereka pegang, kita kadang nggak bisa masuk. Karena udah kontrak gitu. Kita paling cuma punya jatah tuh setahun tuh 18 kali masuk ke situ gitu. Itu juga mesti booking. Gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh kadang tuh suka pas masuk booking tuh gelasnya udah jadi apa, sendoknya jadi apa. Jadi kadang tuh pengen, aduh nanti kalau ada orang masuk kayak gimana ya, nggak seperti kita kasih dari awal. Misalnya semuanya bagus, piringnya bagus, sendoknya bagus, karena kadang-kadang tuh udah jadi berubah semua. Itu aja sih paling yang aku suka sedih gitu loh. Itu tantangan atau kendala kalau menggunakan jasa pihak ketiga. Kalau misalnya sendiri tuh ya memang effort aja gitu ya, bolak-baliknya. Nah, selama menjalani bidang properti ini kendalanya apa? Alhamdulillah nggak ada sih Pak ya. Nggak ada. Apa ya? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih. Mulus semua ya. Aku sih alhamdulillah aja. Oke. Dari mulai 1 sekarang ada berapa? Rahasia dapur. Boleh dong. 14 kali 15. Enggak lah, enggak 20. rahasia. Wajar ya, itu untuk memotivasi para sahabat di ini tidak hanya mengandalkan passion, bahwa ikhtiarnya di sini juga ada, sehingga seorang Haja Astrid ini bisa menginspirasi para sahabat semua gitu loh. Nah itu kan, sekarang udah segini dengan dengan waktu yang sekitar 8 tahun itu dapat segini gitu loh. Nah itu kan kalau disampaikan insya Allah kan jadi jariah tuh. Cukup lah. Please. Oke, anggaplah di atas 5 ya. Insya Allah. Berarti bisa 10, bisa 20 ya. No. Amin. Amin. Tuh, yang pastinya beliau cukup tawadu, sehingga itu sahabat rada susah nih kita ada berapa sekarang gitu. Jadi takut ria aja, nggak usah ya. Nggak, bukan nggak, maksudnya ya udah nggak usah ya. Jadi kalau konsep ria itu adalah beda tipis dengan syiar gitu. Oh iya sih. Iya. Cuman aku belum ini aja. Oke. Nah sekarang nih yang rada dalam dikit nih. Selama menjalani ini, sudahkah
sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya harusnya sih udah ya. Ya maksudnya takut sombong ya. Harusnya sih udah ya, gimana sih? Amanah, Insya Allah amanah. Aku kasih yang terbaik, jujur ya, nggak ada yang tutup-tutupin. Patona nggak ada yang tutup-tutupin, ngomong apa adanya. Itu ya. Sudah menjalankan itu. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi itu sahabat, dengan keyakinan yang dilakukan cara Rasulullah itu nggak tutup kemungkinan gitu. Jadi hasil yang sangat-sangat luar biasa gitu. Insya Allah. Itu. Jangan lupa zakat, sedekah. Nah itu dia. Hitung aja selalu nih pokoknya. Pendapatan zakatnya tuh harus keluarin dulu pokoknya. Okay. Kalau aku sih prinsipnya itu sih. Iya, itu. Jangan lupa sedekah. Zakat. Nah. Dan sedekah juga jangan ngambil yang nominal yang paling kecil kalau bisa. Itu dia. Jangan sayang-sayang deh kalau sedekah. Betul. Itu salah satu ajaran. Katanya magnet sih. Ajaran Islam adalah gitu. Kita cari rezeki untuk sedekah lebih banyak. Iya, emang niatnya gitu sih. Insya Allah sih gitu. Pengennya sih gitu. Pengen ya Allah lancarkan rezeki aku pengen sedekah lebih banyak kemana-mana gitu pengennya. Iya. Kalau dikabulin tuh pengennya. Sudah menjalani sedekah itu kira-kira kemana aja? Oh, kalau aku cuman ke duafa aja. Ke duafa. Aku nggak ada. Kalau sedekah sih itu kalau zakat ya. Tapi kalau sedekah sih kemana-mana. Oke. Aku sombong ya? Enggak. Maksudnya enggak. Itu nggak sombong. Itu biar menginspirasi bahwa sedekah itu nggak apa-apa loh. Pas aku pengen kemana gitu. Tapi kalau kayak zakat itu memang aku taunya cuman ke duafa itu kan online ya. Oke. Kayak gitu deh. Nah sekarang ini pertanyaan yang lagi rada dalam, boleh ya? Ini dikit. Boleh nggak ya? Apa yang dirasakan sebelum haji dan sesudah haji? Ya, yang aku paling rasain sih lebih banyak khatamin Al-Quran aja sih. Ya. Nggak nyambung ya? Ya, nyambung. Ya, itu ya maksudnya untuk deket ke Allahnya itu emang lebih ini. Maksudnya aku udah nggak mikir apa ya mikir juga sih. Cuma maksudnya ya beda sama dulu kayaknya. Kalau misalnya lebih takut lah gitu, kalau aku ngerasanya gitu. Ya dulu nggak pernah baca Quran gitu, ya jujur aja sih. Sekarang juga karena nggak bisa juga dulu kan, sekarang udah belajar. Ya sekarang ya jadi insya Allah jadi pengen sering ngatamin Al-Quran. Amin. Ya itu dia tadi perubahan itu yang setelah pulang haji, sebelum haji dan sesudah haji itu. Ya pengen lebih deket aja sih. Selain lebih deket itu perubahan itu apa tuh? Apa ya? Aku pengen nggak tahu. Tingkat keimanan kita itu sholat lebih rajin, selain baca Quran tadi ya. Maksudnya sholat tuh awal waktu pengennya. Awal waktu. Sebisa mungkin. Kalau nggak pergi-pergi, tapi aku jarang pergi sih. Jadi gini sahabat, banyak teman-teman ulama atau orang ngomong bahwa sholat tepat waktu itu sebenarnya rada-rada ini ya, yang benar itu adalah di awal waktu. Sholat tepat waktu, asar jam 5 tuh boleh. Tepat waktu itu ya? Tepat waktu, gitu. Nah ini Haji Astrid ini udah cukup memahami itu awal waktu, gitu. Jadi nilainya pasti ada lebihnya di saat awal waktu. Memang nggak bisa kesampaian terus sih, cuma maksudnya diusahakan. Itu ya, cakep itu, cakep, luar biasa, Masya Allah tuh. Nah, mengenai properti ini tadi ya, kembali Bu, properti itu menjalankannya sendiri apa sama keluarga yang lain? Sama suami. Nah itu. Soalnya kalau kayak yang pas fit out itu kan renovasi yang bolak-balik. Harus biasanya dia kan, kalau cewek juga susah juga ya. Iya. Betah lah dia nungguin gitu kalau. Kan dia anaknya detail. Gitu. Kalau aku kan pasrah. Karena aku ini ya, maksudnya kalau yang ini gini gitu, seneng gitu.
Oke, sahabat, kira-kira udah dapat inspirasi seperti ini nih yang beliau sampaikan. Kayaknya harus ini keren gitu. Dimulai dari 1, sekarang udah banyak. Apalagi dengan perubahan setelah pulang haji itu, sebelum haji seperti ini, pas berangkat haji, pulang haji seperti ini, jadi tambah tingkat keimanannya, otomatis rezeki akan bertambah itu. Jangan lupa sedekah pokoknya. Tuh. Nah, banyak ulama juga bilang untuk menghindari musibah, untuk menghindari kesusahan, yaitu dengan sedekah, gitu. Jadi sedekahlah. Nih contoh nih, ahli sedekah ini. Yuk sedekah yuk. Keren aja. Gitu. Mana aja ahli sedekah gitu. Untuk berikutnya, kedepannya mau apa? Pengen punya kopi-kopi. Dari segi agama? Apa ya? Pengen apa? Lebih banyak sedekah aja sih mungkin. Lebih banyak sedekah ya, Masya Allah. Sedekahnya dibanyakin dengan niatan. Semoga rezekinya lancar, jadi bisa banyak sedekah. Oke, ceritain prosesnya untuk sampai di titik ini. Proses dari awal remaja itu. Waduh, jauh banget. Nggak apa-apa. Kita cerita gitu kan sampai menemukan, oke, gue di sini nih, gue udah harus ini, gitu. Gue udah nggak mikirin istilahnya, udah dunia udah cukup kali ya, gitu loh, mikirin dunia terus. Ya itu dia dengan gue pengen sedekah lebih banyak, gitu. Lebih banyak sedekah. Artinya apa di sini? Sudah secara nggak langsung udah sedikit, udah kelar nih dunia nih, gitu loh. Sampai titik itu gimana? Bisa ceritain? Nggak bisa, aku bingung. Cerita aja. Jadi ya mungkin gini. Saya terinspirasi dengan lingkungan, dengan keluarga, dukungan. Oh ya, mohon maaf. Saya tahu Bu Astrid ini punya sebenarnya penyakit ya sahabat, yaitu tiroid gitu. Dan beliau adalah salah satu survivor dari tiroid gitu. Nah, apakah itu salah satu pendorong? Wah, gue dikasih sembuh nih sama Allah, gitu loh. Dikasih sembuh sama Allah. Nanti gue akan ini nih. Salah satunya ya. Ya bisa jadi ya, tanpa disadari mungkin ya, yeah. Karena maksudnya ya Allah tuh kayak baik banget gitu. Maksudnya ntar aku nangis nih. It's okay. Maksudnya di keluarga itu kan emang nggak ada ya, maksudnya yang CA tuh kan nggak ada, cuman pokoknya emang begitu denger aku divonis CA itu memang kayaknya tuh kayak dunia tuh aduh gelap deh, terus nggak mau ketemu siapa-siapa gitu. Cuman alhamdulillah tuh Allah tuh kasih jalan, gini apa, aku dioperasi semua sampai aku sembuh, sampai aku jadi survival sekarang ini, alhamdulillah gitu. Aku harus bersyukur. Itu gimana cara ngebalesnya ke Allah itu emang harus gimana ya, aku harus berusaha terus aja gitu, nggak ngerti harus kayak apa, nggak mau deh kalau mau apa nggak ngejalanin perintah Allah gitu, seperti kayak gitu deh. Ya Allah. Karena maksudnya ya mungkin dengan penyakit itu menggugurkan dosa-dosa aku ya, itu kan penyakit yang berat gitu ya. Maksudnya aku cuman jangan sampai aku buat lagi deh gitu. Aku tahu lah dosa-dosaku zaman dulu tuh udah. Iya. Apalagi zamannya muda ya pasti. Iya. Tapi aku malu ceritanya. Jadi nggak usah ya. Yang tahu aja. Ya pokoknya kayak gitu deh. Ini nggak apa-apa ceritain gitu loh. Sampai titik ini itu dia kan sampai punya penyakit. Apakah harus ditegur sama penyakit baru itu atau gimana? Ya mungkin. Kayaknya emang gitu. Kalau melalui penyakit itu ya. Aku tuh maksudnya memang kalau misalnya kayak gitu tuh kayak emang aku tuh kalau kayak dari dulu tuh kalau buat salah tuh kayak selalu tuh pasti Allah tegur itu dan itu dengan sakit loh. Itu kayak gitu, makanya aku tuh jadi kayak tahu kayak misalnya pas aku sakit tuh berarti gue salah nih gitu. Jadi kayak langsung gitu. Aku sih alhamdulillah, maksudnya aku juga bilang sama temanku ada yang deket gitu, bilang kalau misalnya kayak salah dikit tuh pasti langsung
ditegur tuh dengan sakit, biasanya kayak gitu tuh. Ya Allah. Apalagi kemarin tuh pesakit berat, mungkin ya mudah-mudahan dosa-dosa aku ya. Amin. Itu dia gitu. itu. Kalau aku sih kayaknya kayak gitu kayaknya, maksudnya aku ngerasa deket aja gitu sama Allah, kayak langsung ditegur gitu. Jadi nggak dibiarin istidraj ya. Iya. Nah, aku maksudnya alhamdulillah nggak kayak gitu kayak, jadi aku nggak dibiarin bersenang-senang dengan dosa gitu, insya Allah. Masya Allah. Jadi itu sahabat, ini salah satu inspirasi ya, bahwa ada beberapa orang yang ditegur Allah melalui ujian berupa istidrat atau dengan sakit gitu loh. Ini sakit banyak yang meyakini adalah pengguguran dari dosa. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan perubahan dari Bu Haji Astrid ini salah satunya itu, dengan sakit ini jadi bertambah tingkat iman Islamnya, sehingga dia mau meningkatkan sedekahnya gitu. Dari yang level sini nggak mau, tadi terbukti dengan omongan bahwa kita sumpama punya harta banyak, jangan yang paling kecil dong yang kita ambil. Gitu. Tapi nyata loh, pas sedekah itu memang kayak kita tuh kayak magnet, ada aja terus gitu loh. Iya. Padahal kan aku nggak kerja ya, iya. udah pensiun gitu. Iya. Tapi maksudnya apa yang aku insya Allah aku mau tuh pasti kayak ada aja gitu. Emang ya nggak tahu sih, aku ngerasa emang aku harus banyak sedekah. Pokoknya aku terus ide aku harus sedekah, harus ikhlas gitu. Iya. Dan iya. memang nominalnya jangan kita sedikit aja segitu kayak receh gitu, nggak gitu. Insya Allah sih maksudnya. Tapi aku emang ngerasainnya tuh kayak gitu. Pengen bilang ke orang-orang, tapi ya nggak pengen riak sebenarnya gitu loh. Beda riak dengan siar tuh bedanya tipis. Iya, makanya takut kan jadinya. Oke, saya sahabat salah tahu aja ya. Saya ini termasuk orang kalau untuk sedekah itu menganut paham siar. Kalau perlu seluruh dunia tahu saya lagi bersedekah. Nah kalau aku tuh pengennya nggak tahu. Itu dia, sah-sah aja. Karena itu dia kan, ada orang ya memberi, ada istilah ya, memberi tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu, gitu kan, gitu. Sebenarnya bukan itu, secara arti sebenarnya adalah itu bentuk keikhlasan kita memberinya. Jangan, bukan tangan nggak boleh tahu, bukan, bentuk keikhlasan. Nah, kalau sedekah kita 100 juta, kalau kita nggak ikhlas juga nggak jadi. Iya betul. Tapi kalau 100.000 kita ikhlas, jadi 10.000 kalau kita jadi. Intinya ke situ. Nah, kalau saya untuk bersiar itu, sedekah bersiar itu dia, orang harus tahu. Itu karena nawaitu saya adalah untuk bersiar. Iya. Jadi orang harus tahu, gitu. Mengajarkan ke mereka. Kalau kayak semua orang Ustaz tuh kayak aku nggak siap. Itu. Jadi yaudahlah, mending orang nggak tahu gitu. Kalau aku sih bener deh. Bebas. Iya, kayak kalau misalkan polusi kan mungkin gitu. Kalau aku takut nggak siap aja gitu loh. Takut nanti Masya Allah apalah gitu loh. Jadi aku takut nggak siap. Jadi aku mendingan nggak. Oke, kayak gini ya. Orang haji berangkat umroh atau haji itu ada fotonya. Mereka tampilkan di sosial media mereka. Siar atau riya? Ya, siar ya harusnya ya. Seharusnya iya. Tapi kebanyakan iya. Orang yang belum pernah berangkat. Nah, iya kan beda tipis tuh kan. Beda tipis, jadi saya bilang. Takut kepleset kan, iya, Pak. Iya. Gitu. Iya, gitu. Itu. Nah, itu saya termasuk enggak. Saya mau tunjukkan bahwa ayo gitu loh. Iya. Ayo berangkat, enak lo di sini, nyaman lo gitu. Kalau masalah uang gini-gini, enggak lah, itu udah rahasia Allah. Iya, betul. Udah itu udah Allah tuh. Kalkulator kita beda sama kalkulator Allah. Betul. Itu nyata tuh emang. Iya, beda banget gitu loh. Jadi udah. Nah, makanya saya selalu begitu. Apalagi ya itu dia banyak teman. Belum panggilan. Iya. Kita udah sering dengar dong para ulama bilang di Quran ini itu dipanggil terus gitu loh. Cuma kita mau apa enggak itu.
Ada lagi yang mau sampaikan Bu Astrid? Ada lagi yang mau ditanyain Pak? Banyak. Banyak. Oke, kira-kira untuk para sahabatnya apa kira-kira yang bisa menjadikan inspirasi itu kita bersiar lah gitu loh. Ya perbanyak sedekah aja mungkin ya kalau dari aku sih. Itu nyata banget emang. Alhamdulillah pokoknya gitu. Jadi ya semua disyukuri, alhamdulillah. Jangan lupa sedekah, perbanyak sedekah pokoknya. Jangan apa ya? Jangan takut untuk nominal besar deh. Kalau dari aku sih itu nyata. Emang efeknya tuh ke kita, insya Allah bagus banget. Itu Pak. Gimana sahabat? Cukup inspirasi? Menginspirasi ya Bu Haja ini ya. Luar biasa, Masya Allah. Bu Astrid bilang bahwa kekuatan sedekah itu dahsyat itu. Itu sebelumnya apakah dari dulu nggak pernah sedekah, apa sudah sedekah? Before after sedekahnya gimana? Apa yang dirasakan gitu loh, perubahan-perubahan itu? Kalau dulu muda, iya? Sekarang udah tua. Mungkin ada sedekah, cuman kayak yang dicari itu yang penting sedekah gitu, kayak yang receh banget gitu, asli gitu. Maksudnya memang kayak yang pelit lah mungkin ya gitu. Jadi dan itu memang ya aku sih mulai ngerasanya tuh dulu memang kayak gitu. Di umur berapa tuh kira-kira? Yang sedekah hitung-hitungan gitu, asal menggugurkan kewajiban gitu loh. Iya salah. Yang penting udah sedekah gitu. Tapi emang itu kayak yang dihitung, bukan dihitung sih, maksudnya emang seadanya lah gitu, yang receh lah gitu. Mungkin 30-an kali ya. 30-an. Mungkin aku mulai menyadari bahwa sedekah itu sangat dahsyat gitu buat aku, mungkin 40-an ke atas lah. Sekarang sih masih 49 sih, jadi baru ya. Tuh sahabat, jadi jangan pernah takut untuk sedekah meskipun waktu sekarang, umur sekarang ini masih muda. Meskipun mulainya telat. Meskipun masih muda, jangan pernah takut untuk sedekah. Karena Bu Astrid ini lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Iya, lebih banyak juga akan lebih baik juga. Lebih gitu. Cepat merasakan manfaatnya. Tuh, lebih cepat merasakan manfaatnya. Nah, di sini itu dia faktor sedekah itu, dengan kita bersedekah jadi magnet itu, perubahan-perubahan yang dahsyat itu apa gitu loh, yang dirasakan wah benar-benar ini gitu. Ya aku sih ngerasa mungkin tenang aja hidupnya ya, maksudnya. Masya Allah, jadi tenang. Iya benar, tenang, nggak ngoyo gitu loh, nggak ngoyo apa ya, nggak ngoyo mau duniawi lah gitu. Masya Allah. Insya Allah kayak gitu ya Pak. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan yang aku sampaikan benar. Insya Allah. Itu dia, kapan, di umur berapa itu merasakan itu? Ya itu mungkin sekitar 40-an lah. 40 ya. Mulai menyadari itu 40-an lah. Mulai merasakan dasar sedekah tuh. 40. Nah itu usia Rasul ditunjuk jadi. Oh iya dong. Jadi kalau bahasa kapitalis itu life begin at 40. Tapi sebenarnya mereka ngadopsi dari itu tuh. Bener, iya. Rasul diutus jadi Rasul, Nabi Muhammad diutus jadi Rasul yaitu di umur 40. Itu perubahan-perubahan itu. Tuh. Nah, kita sebagai manusia jadi biasa. Jadi terlambat ya Pak? Tidak terlambat. Tapi ingat, Rasul itu sebelumnya itu sudah dapat gelar Al-Amin. Iya. Al-Amin. Bedanya gitu ya. Iya, bedanya. Dahsyat, beliau dahsyat, itu manusia luar biasa ya. Iya. Manusia Al-Amin, paling mulia. Jadi mendapatkan gelar Al-Amin yang tidak pernah berbohong, gitu loh. Tidak pernah berbohong. Makanya sama Allah, skenario Allah sudah dipersiapkan, gitu loh. Nah, usia manusia juga, manusia kayak kita gini, jadi 40 sebenarnya, gitu loh, disadarkannya. Life begin. Tapi mau nggak kita pakai cara Rasulullah, dengan dari muda sudah
Itu. Harus mau harusnya. Iya, harusnya mau sahabat itu. Karena umur kan gak ada yang tahu ya Pak ya. Gak ada yang tahu, umur gak ada yang tahu. Itu termasuk itu dia harus ditegur sama penyakit, harus ditegur sama ujian ini, musibah lah, itulah buat Tapi apa? kayaknya emang harus ada gitu-gitu sih. Makanya nggak harus, banyak kok gitu loh, banyak gitu ujian-ujian itu banyak. Nah, ujian sama hukuman sama azab tuh beda tipis. Beda tipis. Contoh, orang nggak pernah sedekah, sholat berantakan, kena musibah nih, wah gue lagi diuji nih sama Allah, gitu kan? Malaikat biji matelo. Nah itu kan enggak, itu azab sebenarnya. Nah, itu loh, nggak pernah sedekah nganggapin ujian, gue lagi diuji, enggak gitu loh. Itu bukan jatah lu ya. Bukan. Nah itu dia. Jadi Bos Titi ini mengalami sebenarnya dari usia 30 sebenarnya sudah mulai. Iya, cuman maksudnya pas itunya merasakan sedahsyat itu di umur 40 tadi gitu. Iya, maksudnya masih dihitung lah, masih yang kayak pelit lah tadi gitu. Itu hitung-hitungan gugurkan kewajiban. Kayaknya apa imbalnya juga kayak pelit gitu loh. Iya. Beda sama begitu kita ikhlasnya langsung ya. Kayak nggak ini aja, kayak ya udah tenang aja gitu. Kayak nggak ada beban lah gitu, insya Allah. Sama dahsyat ini, masya Allah gitu loh. Jadi dengan itu kita nggak ada beban, enak menikmatinya, segala macam, nggak usah takut lagi, nggak bakal miskin dengan kita sedekah. Itu loh. Akan ditambahkan karena Allah janji. Allah janji, nggak akan aku miskinkan orang-orang yang rajin sedekah, bahkan akan aku lipat gandakan gitu. Apalagi nih sahabat, saya tahu Bu Astrid ini salah satu orang yang pengabdian terhadap seorang ibunya dahsyat, luar biasa. Maksudnya gimana? Pintu rezekinya beliau, orang tuanya tinggal sebelah ya, ibu aja gitu, dan merawatnya masya Allah, saya tahu banget itu. Itu pintu rezeki, sekali lagi sahabat, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk merawat orang tua itu. Itu pintu rezeki, salah satu pintu rezeki samping sedekah tadi gitu loh. Jadi dengan ibadah-ibadah seperti itu insya Allah, ayo para sahabat sini semua, ayo jangan pernah takut untuk sedekah dari muda. Wah nggak punya duit gini, nggak akan. Allah berjanji akan dilipat gandakan. Kita yakinin itu. Iya, terus yakin. Kita harus yakinin itu. Terbukti dengan sahabat saya satu ini, masya Allah, ahli sedekah, dan itu yang saya bocorin tadi bahwa ngerawat ibu nih orang tua, masya Allah. Sedih ya kalau ngomongin itu. Jadi oke, saya kira omongan ini udah cukup panjang lebar ya, meskipun durasi kayaknya baru sebentar ya. Cukup lama deg-degannya. Jadi kembali terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama Pak. Yang insya Allah menginspirasi para sahabat dimanapun berada ya, gitu loh. Sehingga untuk rajin sedekahnya dan kita cukup. Jangan ragu untuk sedekah pokoknya. Jangan ragu untuk sedekah. Jadi, saya banyak-banyaknya. Gak akan habis uangnya, yakin. Kesimpulannya adalah itu tadi, jangan pernah takut untuk sedekah, gak akan habis gitu. Jangan takut, jangan nyesel. Banyak sedekah. Demikian sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.